Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sesosok naga yang baru saja mengalami pengkhianatan. Padahal dia tuh nggak pernah sekalipun mengusik manusia, apalagi membantai mereka. Malahan dia itu suka banget ngebantu manusia. Namun, hanya karena perihal ketakutan semata, para manusia malah dengan mudahnya membalikkan fakta dengan memutuskan untuk melenyapkannya, supaya ancaman terbesar mereka bisa menghilang. Naga ini akhirnya mati, namun yang tak pernah sang naga duga, dia malah bereinkarnasi menjadi manusia. Time skip ke-15 tahun yang lalu, ketika MC kita telah sepenuhnya menjadi sosok pria good looking yang ditaksir loli merah bernama Airi. Buset, jauh amat ya time skipnya. Sedikit info, jadi tempat yang MC kita tinggali bernama Desa Verun, merupakan pedesaan kecil di perbatasan utara kerajaan benua Arkres. Hari-hari yang biasanya Dolan, yakni nama MC kita, lakukan setelah bangun tidur biasanya akan dimulai dengan membasuh muka, lalu setelahnya pergi ke ladang untuk menoreh. Setelah selesai di ladang, Dolan akan makan dulu. Dan setelah makan, maka ia akan bergegas kembali ke tempat lainnya. Dan tempat yang dimaksud adalah pemancingan. Lalu setelah mendapat tangkapan ikan, maka Dolan akan melanjutkannya dengan mengolahnya. Setelah diolah, maka ikan itu akan Dolan gantung di bawah terik matahari. Berikutnya, Dolan akan datang ke tempat belajar sihir. Karena sebelumnya dia ini adalah naga, maka permasalahan sihir merupakan hal yang sepele. Di sore harinya, tiba-tiba ada wanita serba putih yang berdiri. Dan pesonanya yang mirip Mbak Kunti nampaknya ngebuat Dolan sedikit tertarik. Kakek legend memperkenalkan kalau wanita ini bernama Christina. Dan yang paling penting, cewek ini merupakan bangsawan yang lagi liburan. Jadi, Dolan mesti sopan. Cewek ini memperkenalkan namanya, dan Dolan pun membalas sapaan itu. Mata keduanya saling menatap, tangan keduanya saling terhubung erat. Untuk selanjutnya bisa dong jadi waifu. Ya kali jadi waifu, ngelihat dia yang dengan dinginnya meninggalkanmu seorang diri saja sudah jadi bukti bahwa dia tidak tertarik kepadamu. Tangan Christina masih Dolan rasakan, namun kehadirannya sudah seperti rangkaian kenangan. Selanjutnya, dengan bahan makanan yang lengkap, Dolan mulai masuk ke sebuah rumah yang ternyata rumah itu adalah rumah orang tuanya. Di sini mereka semua makan-makan selayaknya keluarga pada umumnya. Di hari berikutnya, Dolan akhirnya mulai melakukan ekspedisi. Tapi sebelum berangkat, waifu kecil kita memberikan Dolan makanan khusus buatannya. Setelah semua persiapannya selesai, Dolan pun berpamitan pada semuanya untuk pergi. Setelah beberapa saat melakukan perjalanan, Dolan akhirnya sampai di tempat tujuan. Dan langkah pertama yang Dolan ambil adalah mengecek air untuk mengetahui anomali yang sedang terjadi. Di tengah mengecek, Dolan malah mendapati ada sesuatu yang bergerak di semak-semak. Untuk jaga-jaga, Dolan langsung mengeluarkan pedangnya. Dan beginilah sosok yang sedari tadi bergerak di semak-semak. Waduh, kayaknya sih ini makhluk harus kita bungkus deh, buat dibawa balik lagi masuk ke semak-semak. Jika melihat ular ini nggak bisa mulai percakapan, harusnya sih ular ini adalah ular introvert. Ngelihat ular introvert emang bikin kaget, tapi ngelihat ular yang ngedance kayak cacing kepanasan jauh lebih kaget. Ular ini capek sendiri, dan setelahnya dia menyatakan diri untuk tidak memusuhi manusia. Begitulah katanya, tapi pas amat ya. Ketika dia pose begini, datanglah monster kayak mengikuti aba-abanya. Gadis ular mau diserang, tapi untungnya ada Dolan yang menyelamatkannya. Berikutnya, Dolan langsung menarik si gadis buat ikut bersembunyi. Si gadis yang kaget bertanya pada Dolan, namun Dolan membungkamnya. Setelah monster tanah akhirnya pergi, Dolan mulai berkenalan sama cewek ini. Dan ternyata nama cewek ini adalah Selina.
Setelah berkenalan, Dolan mengajaknya untuk bekerja sama dalam pembasmian monster barusan. Namun karena mantra Lamia yang tidak mempan sama sesuatu yang berbau tanah, membuat kerjasama ini tidak bisa. Kecuali Selina menggunakan mantra ajaib, mungkin segalanya akan berbeda. Dolan setuju agar Selina menggunakan jurus itu. Melihat Dolan yang berharap, membuat Selina harus melakukannya. Dia berkata, dalam sakit maupun sehat, hingga maut memisahkan kita. Dimohon bantuannya. Lah, emang kita mau nikah ya? Balasan Dolan. Dari melihat reaksinya Selina, kita bisa tahu bahwa cewek ini merupakan cewek yang ceroboh. Dikarenakan monsternya semakin mendekat, Dolan memberikan sinyal dengan maksud maju bersama melawan monster ini. Monster menyerang ke arah Selina, namun serangan itu ditahan oleh Dolan. Berikutnya, Selina membaca mantra, dan ternyata mantra itu merupakan jutsu Kuchiyose. Ketika monsternya udah tersegel, Dolan maju ke depan. Menggunakan pedang cahaya, Dolan memberikan serangan terakhirnya, membuat monster ini langsung terbelah menjadi dua. Dan akhirnya mulai menyatu kembali dengan tanah. Saat proses penyatuan, tanpa diduga, Selina juga terkena cipratan itu. Untuk selanjutnya, Dolan mengajak Selina ke sebuah gubuk, memasak makanan sembari menghangatkan badan. Di sini, Selina bercerita kalau dia tuh lagi melakukan perjalanan untuk mencari suami. Dalam kisah di zaman dulu, jadi ternyata Lamia itu pada awalnya merupakan manusia perempuan yang dikutuk untuk memiliki tubuh sebagian manusia dan sebagian lagi adalah ular. Dan kutukan ini akan terus diwariskan ke tiap generasi, karena mereka ini tipenya kayak parasit. Juga karena mereka termasuk dalam ras ular tentunya punya racun. Maka dari itulah, Selina ingin memiliki suami yang sekiranya cukup kuat untuk menahan racun ular pas mereka hendak buat anak. Dan beginilah respon Dolan terkait cerita ini. Selanjutnya, Selina cemberut, merasa Dolan itu memperlakukannya kayak anak kecil. Dolan tidak merasa begitu, hanya saja Dolan berpikir Selina itu Lamia yang sangat kawaii. Selina baper hingga wajahnya langsung full merah. Tapi marah setelahnya akibat dari penyakit Sundero-nya yang telah aktif. Tak terasa obrolan mereka nampaknya cukup panjang, sampai hari yang tadinya malam sekarang jadi siang. Sebelum pergi, Dolan mendoakan Selina supaya bisa segera menemukan calon suami. Sebagai tanda perpisahan, Dolan memberikan semacam energi naga kepada tubuh Selina. Selina terjatuh. Waduh, gak rela dibiarin pergi atau gimana nih? Dolan berpikir, mau dibungkus pakai apaan ya? Selina akhirnya pergi untuk mencari suami. Padahal calon suami yang tampan plus OV udah dari tadi loh bersamanya. Selanjutnya menampilkan dua orang pejalan kaki yang hendak menyeberangi jembatan. Mengetahui ada cewek cantik yang mau ke sini, kedua pejantan ini langsung menyapa. Tapi pas tahu tubuh bagian bawahnya si cewek ada ular, seketika itu mereka yang kaget langsung berlari kencang tanpa melihat ke belakang. Selina kecewa karena mereka malah lari ketakutan. Ya manusia mana coba yang enggak lari pas ngeliat beginian. Berikutnya di sebuah rumah menampilkan Dolan beserta Airi yang tengah berlatih meracik ramuan. Dalam meracik ramuan nampak terlihat Dolan tidak begitu ahli. Melihat Dolan mengalami kegagalan, Airi langsung menyemangatinya. Awalnya sih emang dikasih support, tapi di akhir malah ngegodain si abang ganteng. Dolan tetap stay cool, tapi si nenek malah baper, berasa teringat masa mudanya. Merasa godaannya tidak mempan, seketika itu Airi mendadak jadi sunder. Berikutnya, saat Dolan hendak pergi ke suatu tempat, dia dihentikan sama mbak-mbak Tobrut. Karena terlalu fokus menatapnya, Dolan pun sampai kaget sama getarannya. Apalagi saat mbak ini menawarin susu, makin fokus tuh matanya, dan berharap bisa minum langsung dari sumbernya. Awalnya Dolan mau nolak.
Tapi pas ngeliat susu beserta sumbernya bisa di... akhirnya Dolan meminumnya. Setelah selesai minum susu, Dolan pun melanjutkan perjalanannya. Dan tempat yang hendak Dolan kunjungi merupakan tempat dia melatih anak-anak. Di tempat pelatihan, Dolan samar-samar merasakan kehadiran monster. Lalu setelah malam hari, karena masih penasaran, Dolan pun masuk lagi ke dalam hutan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Setelah dicek, betapa terkejutnya Dolan melihat penampakan Selina yang lagi bersihin badan. Selina yang kaget tanpa sengaja menyenggol ember yang berisikan air panas. Karena si Ayang dalam bahaya, Dolan pun dengan cepat menolongnya. Dengan pose seperti ini, terus ditambah mereka ada di hutan, apalagi sekarang itu udah malam, harusnya sih digas dong Mas Dolan. Karena ini pertama kali, Selina masih malu. Untuk meredakan suasana malu, skill buaya darat Dolan aktifkan. Selina masih malu karena dari tadi ditatap mulu. Terus, Dolan melanjutkan gombalannya, berkata untuk apa menutupi sesuatu yang indah itu dengan tangan. Selina sedikit marah, kenapa Dolan bisa setenang itu ngeliatnya. Dan Dolan menjawab, sudah menjadi hal yang wajar jika seseorang mendapatkan keindahan. Buset, udah pro ternyata guys. Lihat aja tuh muka Selinanya. Setelahnya, Dolan pun mendapati tamparan keras dari Selina. Ya, nggak jadi dong buat nganunya. Walaupun udah gagal, tapi Sang Lord nampaknya masih berusaha. Dan sepertinya kata-kata manisnya kali ini bisa Selina terima. Dengan rencana yang matang, Sang Lord akhirnya memutuskan untuk membawa Selina ke rumahnya. Sial, Pro mah emang beda. Masih melanjutkan percakapan tentang Selina yang pengen Dolan bawa ke rumahnya. Selina semakin mendekat dan gombalan Dolan semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya Selina yang polos beneran termakan umpannya Dolan. Dan akhirnya misi Sang Lord buat ngebawa Selina ke rumahnya telah tercapai. Gila sih, dari yang tadinya ditolak secara keras hingga sampai bisa diterima begini, kayaknya sih skill mainnya Lord kita ini emang udah di tingkat top global deh. Merasa Selina itu takkan diterima di desanya, Dolan pun membuat susunan rencana. Pertama-tama, Dolan akan meminta Selina untuk membuat jejak di desanya, sembari memberikan binatang buruan sebagai persembahan, supaya keanehan itu bisa dibawa ke dalam rapat. Tujuan utamanya ialah memancing si nenek yang berpikiran logis untuk memberikan ramalan. Dengan hati Selina yang suci, pasti ramalan itu akan membawa hasil yang baik. Maka dengan begitu, rencana pertama telah berhasil diselesaikan. Tinggal melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu rencana di mana Dolan akan berada di situasi berbahaya. Lalu Selina akan datang menolongnya bagaikan sesosok hero. Waktu praktek akhirnya terjadi, tapi belum juga sempat acting, rencana mereka malah gagal total. Penyebab utamanya karena di tengah rencana berjalan malah datang beruang Uchiha yang masuk ke dalam naskah dan ngebuat anak Balan Taicho dalam bahaya. Dolan hendak membantunya, tapi dia nggak sempet. Untungnya saja ada Selina yang juga ikutan penyelamatan, sehingga baik Dolan dan anaknya Balan Taicho keduanya tidak terluka. Walaupun sedikit mengalami luka, tapi Selina masih bisa memberikan perlawanan, membuat beruang Uchiha yang mengamuk seketika jadi jinak. Setelah dijinakan, beruang itu pun kembali lagi ke dalam hutan. Karena rencananya gagal total, Selina pun mulai bersujud, meminta supaya diizinkan tinggal di desa Verun. Melihat ketulusan hati Selina, nampaknya ngebuat Sang Dewi memberikan wahyu kepada Leticia untuk menjaga Selina sebaik mungkin. Selina udah dapat izin, tapi karena pendarahannya dari tadi nggak diobatin, jadinya Selina pun mendadak pingsan.
Untuk selanjutnya, Selina diberikan rumah sama penduduk desa. Merasa rumah di dalamnya bagus, terus dikasih mainan pula, Selina hanya bisa tersenyum bahagia. Melihat Selina tersenyum, membuat penduduk desa juga ikutan senang. Setelahnya, Selina menangis terharu karena impiannya untuk tinggal bareng Dolan beneran bisa terjadi. Jadi, bisa kita simpulkan, rencana Lord Dolan membawa Selina ke rumahnya telah sepenuhnya terwujud. Sasega Lord kita ini. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!